Pengertian manajemen proses pembiayaan. Manajemen proses pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembiayaan konsumtif untuk umum, dan yang kedua, pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif di perbankan syariah dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak atau feasible. Permohonan pembiayaan. Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun, implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis. Mekanisme pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi. Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Analisis pembiayaan biasanya menggunakan metode 5C. Yang pertama yaitu karakter. Karakter merupakan analisis kuantitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Yang kedua yaitu capacity atau kapasitas. Kapasitas merupakan Kapasitas merupakan kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Mengetahui beberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Yang keempat yaitu condition atau kondisi. Kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Yang kelima yaitu kolateral atau jaminan. Jaminan diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Selain 5 aspek itu, terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan antara lain aspek umum, manajemen, aspek ekonomi atau komersial, aspek teknis, aspek yuridis, dan aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja atau sosial ekonomi, serta aspek keuangan. Mekanisme yang selanjutnya yaitu persetujuan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan komite pembiayaan. Dalam komite pembiayaan akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan. Mekanisme pembiayaan yang kelima itu ada pengumpulan data tambahan. Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama
pada tindak lanjut pencairan dana. Proses pengikatan. Secara garis besar, terdapat dua pengikatan. Yang pertama, pengikatan di bawah tangan. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, pengikatan notarial. Pengikatan notarial adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Mekanisme pembiayaan yang ketujuh yaitu pencairan. Nah, sebelum melakukan pencairan, maka harus dilakukan yang namanya pemeriksaan kembali pada semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan. Yang terakhir yaitu monitoring. Monitoring ini merupakan proses pemantauan yang dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain: yang pertama, memantau mutasi rekening koran nasabah; yang kedua, memantau pelunasan angsuran; yang ketiga, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha; dan yang terakhir, melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya.